Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 13 Juni 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dihimpun tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, terkait gudang tempat penyimpanan BBM yang hangus terbakar diduga akibat konsleting saat pembongkaran BBM dari truk ke baby tank penyimpanan. Tim Satreskrim Polres Labuan Batu melakukan penyelidikan terkait terbakarnya gudang tersebut. Kebakaran hebat yang terjadi di gudang tempat penyimpanan BBM milik warga Fatwa Al-Falah. Polisi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung turun ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Tepatnya di Dusun 1 Desa C, Sanggul, Panai Hilir, Labuan Batu. Informasi yang dihimpun kebakaran bermula saat pemindahan BBM dari truk Fuso ke baby tank menggunakan mesin pompa. Diduga api berasal dari percikan konsleting dari mesin pompa menyambar minyak pertalite yang berada di dalam truk. Polisi yang turun ke lokasi langsung memagar tempat kejadian perkara dengan memasang polis lain guna mempermudah dalam melakukan penyelidikan. Baur Invasi Satreskrim Polres Labuan Batu Aibda Juni Saputra menjelaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi terkait terbakarnya gudang penyimpanan BBM tersebut. Kebakaran yang cukup besar yang mengakibatkan kerusakan satu unit rumah permanen dan satu unit mobil jenis truk sebagai pengangkut BBM jenis solar. Atas kejadian kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun penyebab kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan dari Satreskrim Polres Labuan Batu. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara melakukan sidak ke lokasi jalan desa yang diduga dijual oleh Pemkab Deli Serdang kepada perusahaan swasta. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara bergerak cepat adanya informasi maladministrasi oleh Pemkab Deli Serdang terkait jalan desa Mulyorejo Sunggal Deli Serdang. Bersama timnya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara sidak ke Jalan Persatuan 1 Mulyorejo Sunggal Kabupaten Deli Serdang kemarin. Didampingi warga desa Mulyorejo, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menelusuri jalan yang diduga telah dijual oleh Pemkab Deli Serdang ke perusahaan swasta dengan harga 1,6 miliar. Bersama warga, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara yang turun ke lokasi untuk mencari data dan informasi kepada warga juga mengukur luas jalan yang dipersoalkan tersebut. Sebelumnya Jalan Persatuan 1 ini sudah digunakan warga sejak puluhan tahun sebagai salah satu akses menuju keluar dari desa Mulyorejo. Dari hasil penelusuran langsung, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara melihat area jalan tersebut dikelilingi bangunan perusahaan swasta. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Apiyadi Siregar mengatakan pihaknya akan mendalami persoalan tersebut dan mengumpulkan data-data yang telah dimiliki warga berupa bukti transaksi jual beli. Nanti pada akhirnya setelah kita dalami secara formil dan material, kalau memang ini nanti menjadi kewenangan kita atau ombudsman bisa masuk, tentu semua pihak akan kita undang. Jangankan misalnya DPR, perusahaannya juga bisa kita undang sebagai pihak terkait kan, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, untuk menemukan dugaan maladministrasi dalam proses itu. Warga desa Mulyorejo Suwarji Lukas menegaskan telah mengumpulkan bukti-bukti data transaksi penjualan jalan desa oleh Pemkab Deli Serdang kepada perusahaan swasta. Bersama warga lainnya ia akan terus berjuang agar Jalan Persatuan 1 tersebut dapat diakses oleh masyarakat banyak. Pemirsa, Polda Sumatera Utara memberikan penjelasan terkait personel kepolisian meringkus pelaku terduga pencuri saat melintas di jalan tol. Aksi penangkapan tersebut sempat viral di media sosial.
Inilah video yang memperlihatkan seorang anggota kepolisian yang menangkap terduga pencuri yang terjadi di Jalan Tol Belmera, kilometer 20 Kota Medan kemarin. Pada video tersebut, perekam menyebutkan jika pelaku yang dipiting seorang pria kekar yang diketahui merupakan seorang polisi, merupakan seorang pencuri tas milik pengguna jalan tol yang tengah berhenti untuk mengganti ban kendaraannya yang bocor. Tas korban yang berisi telepon genggam dan sejumlah uang dicuri oleh pelaku yang memanfaatkan mobil yang tidak terkunci. Usai berhasil membawa kabur tas korban, pelaku awalnya berhasil kabur dari kejaran korban. Namun Bribtu Edowardo Ginting yang saat kejadian sedang melintas dari sisi yang berlawanan arah berhasil menangkap pelaku. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi membenarkan video tersebut. Saat peristiwa kejar-kejaran antara pelaku dan korban, Bribtu Edowardo Ginting yang kebetulan melintas secara spontan menghentikan kendaraannya untuk kemudian menyeberangi jalan tol untuk menangkap pelaku. Bribtu Edowardo Ginting yang merupakan seorang pelari sprinter ini secara sigap dan cepat mengejar pelaku yang jaraknya sudah 300 meter di depan personil kepolisian tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa ada salah seorang pengendara mobil yang memperbaiki kendaraan yang pecah ban, kemudian tanpa disadari ada barang-barang dia yang diambil oleh si pelaku. Kemudian diketahui oleh anggota kita, oleh anggota Polair. Nah, kemudian dia menghentikan laju kendaraannya, dia menyeberang yang sangat membahayakan karena itu di jalan tol, menyeberang, kemudian mengejar si pelaku ini sampai dia tertangkap. Sekarang prosesnya di Polrestabes Medan. Setelah ditangkap, pelaku diserahkan ke Polsek Mercusuar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, Polda Sumatera Utara memberikan keterangan terkait ditangkapnya oknum anggota kepolisian yang membawa narkoba. Pada pengakuannya, oknum polisi tersebut menyebutkan dirinya dijebak oleh seseorang. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba memberikan keterangan resmi terkait ditangkapnya oknum anggota kepolisian yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Kabupaten Asahan. Oknum polisi berpangkat Aibtu bernama Fidel Ferdinand BTE ditangkap oleh petugas TNI beberapa waktu lalu. Setelah ditangkap dan didapati adanya narkoba jenis sabu-sabu di dalam mobil, Aibtu Fidel Ferdinand sempat mengelak dan tidak mengakui keberadaan barang haram tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Yemi Mendagi mengatakan, setelah Aibtu Fidel dibawa ke Polda Sumatera Utara, pihaknya langsung melakukan tes urin terhadap oknum tersebut dan hasilnya adalah positif. Yemi menyebutkan pada pengakuannya Aibtu Fidel dirinya dijebak sehingga pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan salah seorang tersangka yang meletakkan narkoba di dalam mobil Aibtu Fidel. Hasil pemeriksaan Aibtu Fidel Ferdinand BTE dalam berita acara pemeriksaannya menyatakan bahwa dia dijebak oleh Wanda Rizaldi Marpaung. Aibtu Fidel Ferdinand BTE ada bersama-sama dengan Wanda Rizaldi Marpaung di dalam mobil. Dari hasil pemeriksaan terhadap Wanda Rizaldi Marpaung mengakui bahwasanya benar Wanda Rizaldi Marpaung yang memasukkan satu bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 2 bungkus plastik klip bening, di mana yang satu berisikan narkotika jenis sabu dan 1 unit timbangan elektrik ke dalam mobil Aibtu Ferdinand BTE. Pemirsa, viral video anak keterbatasan mental warga Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Saudarat, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang beberapa hari lalu viral di media sosial membutuhkan bantuan berupa Pampers. Warni yang memiliki keterbelakangan mental hidup bersama 2 adik laki-lakinya, Herman dan Arman. Mereka tinggal di rumah ayah sambungnya dan saat ini ayah sambung dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Kondisi ini yang membuat Arman mengharapkan uluran tangan dari para dermawan dan pemerintah setempat agar dapat meringankan beban hidup mereka.
karena setiap harinya harus membeli pampers kakaknya yang memiliki keterbatasan mental menggantikan pampers sehari 2 kali. Arman yang hanya bekerja sebatas bongkar muat di Pasar Impres Tanjung Morawa dan penghasilannya tidak cukup untuk membeli kebutuhan pampers kakaknya. Belum lagi biaya kebutuhan hidup sehari-harinya. Sementara abangnya Herman bekerja sebagai ojol yang penghasilannya juga tidak menentu. Arman berharap agar tayangan di media sosial yang diunggahnya ada perhatian dari para dermawan maupun pemerintah. Bagaimana bisa meringankan saya lah, kalau saya yang buruk keadaannya. Mudah-mudahan dari pemerintah dapat membantunya. Berdasarkan video viral inilah, pegiat media sosial Ustadz Muhammad Kurnia Sitorus mendatangi rumah Arman dengan memberikan pampers ukuran dewasa dan makanan guna meringankan beban dan semangat terhadap Arman dan keluarganya. Dan meringankan beban hidupnya, salah satunya yang terasa berat mungkin bagi Bang Arman, pampers ya Bang, pampers, baju, bedak dan keperluan untuk kakak ini gitu. Jadi itu harapan Bang Arman ke depannya, mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi ini menggerakkan para dermawan dan orang-orang yang baik hati untuk tergugah hatinya supaya bisa membantu kakak kita ini. Ia mengharapkan pemerintah setempat merespon hal ini untuk memberikan bantuan berupa BLT setiap bulannya. Sudah sepantasnya keluarga seperti ini wajib mendapatkan bantuan berupa BLT yang diprogramkan pemerintah pusat. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari kunjungan Ganjar Pranowo di Medan melakukan diskusi dengan para komunitas dan influencer generasi milenial saat melakukan lawatan safari politiknya. Didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, dalam diskusinya Ganjar menyoroti kreativitas anak muda generasi milenial untuk semangat membangun usaha serta pemanfaatan teknologi digital terutama media sosial menjadi sumber penghasilan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah ini juga menyuarakan pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk setiap ide dan bentuk usaha yang dilakukan oleh para generasi milenial. Dirinya mengungkapkan keyakinan bahwa para generasi milenial memiliki potensi besar untuk menciptakan karya-karya inovatif yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia dalam sektor ekonomi kreatif. Cek langsung dong, karena itu tidak mencegik urusannya diurusin langsung oleh menterinya ya. Nah ini cara-cara yang menurut saya sangat bagus dan saya lihat tadi banyak sekali ekonomi kreatif Bona. Dia membuat kreativitas tas, terus kemudian lainnya berbahan dasar. Menkumham Yasona Lauli ini menjelaskan pendaftaran hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hal yang penting dilakukan. Menkumham menjamin setiap pelaku usaha milenial yang akan mendaftarkan haki akan dipermudah oleh Kemenkumham. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan segmen berita Pesta Demokrasi. Pemirsa, KPU Medan akan fokus pada verifikasi dokumen Bacalek Pemilu 2024. Hasil verifikasi akan diumumkan minggu depan. Petugas verifikator masih fokus pada tahap verifikasi dokumen bakal calon legislatif di kantor KPU Medan siang tadi. Proses verifikasi yang dilakukan secara digital tersebut mempermudah kinerja para verifikator. Data Bacalek dari masing-masing partai politik akan diverifikasi melalui aplikasi Silon. Aplikasi Silon merupakan aplikasi yang dipakai Satuan Kerja KPU untuk mempermudah proses pencalonan pada pemilu 2024. KPU Medan telah membuka pendaftaran Bacalek sejak 1 Mei hingga penutupan pendaftaran Bacalek pada 14 Mei 2023 yang lalu. Sebanyak 8 partai politik telah mendaftarkan Bacalek masing-masing kepada KPU Medan. Usai tahapan memasuki pendaftaran Bacalek dari masing-masing partai politik, KPU Medan akan melakukan verifikasi dokumen Bacalek. Setelah tahapan verifikasi selesai dan diumumkan,
KPU Medan akan memberi waktu kepada masing-masing partai politik untuk melakukan tahapan perbaikan dan pengajuan kembali dokumen Bacalek. Komisioner KPU Medan Divisi Teknis dan Penyelenggara, M. Rinaldi Khair mengatakan petugas masih fokus pada tahap verifikasi dokumen Bacalek. KPU Medan akan mengumumkan hasil verifikasi dokumen Bacalek pada minggu depan. Hari ini kami masih menjalankan tahap verifikasi administrasi dokumen bakal calon. Rencananya akan selesai sampai pada tanggal 23 Juni. Lalu pada tanggal 24 dan 25 Juni baru akan kami sampaikan hasil dari verifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli partai politik dapat melakukan tahapan perbaikan dan pengajuan kembali dokumen persyaratan bakal calon. Seperti itu ya, mudah-mudahan sampai hari ini kegiatan berlangsung lancar ya dengan aplikasi yang disiapkan oleh KPU RI yaitu melalui aplikasi Silon cukup memudahkan para verifikator kita dalam mengecek berkas-berkas dokumen yang tidak lagi dicek melalui hard copy atau tumpukan-tumpukan berkas. Sebanyak 18 partai politik telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Persatuan Wartawan Indonesia menyatakan sikap netralitas dan independen dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 agar terwujudnya pesta demokrasi yang jujur, adil, aman, serta berlangsung secara sukses. Persatuan Wartawan Indonesia sebagai organisasi berkumpulnya orang-orang yang berprofesi wartawan profesional mendukung terwujudnya pemilu yang jujur dan adil demi keberlangsungan bangsa negara maju di masa depan. Dukungan pemilu yang jujur dan adil, PWI menyatakan sikap netral dan independen dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga pengurus tidak dibenarkan terlibat sebagai tim sukses pemenangan peserta pemilu dan anggota partai politik. Ketua Umum PWI Pusat Atal SD Pari saat menghadiri sosialisasi netralitas PWI Sumut menghadapi pemilu 2024 di Singapore Land Waterpark Batubara mengatakan pengurus tidak dibenarkan terlibat merangkap jabatan salah satu pengurus parpol ataupun tim sukses. Apabila pengurus PWI terlibat kontestasi pemilu maka diharuskan mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi. Wartawan dapat melakukan pemberitaan yang netral, tidak boleh berpihak dan menyajikan informasi berita berkualitas sesuai dengan kemerdekaan pers mereduksi berita hoax. Kita harus bersikap netral juga, karena itu PWI Pusat tidak akan juga menjagokan siapa, karena kita kan konsepnya memberitakan. Ya, kalau soal hati nurani itu udah individu, biarkanlah itu pemilu kada. Tapi cara organisasi kita juga bersikap netral. Ketua PWI Sumatera Utara Varianda Putra Sinik mengatakan profesi wartawan dalam menjalankan tugas bersikap adil, independen, netral, tidak terlibat salah satu kontestan pemilu. Menjadi wasit yang adil dan independen, tidak berpihak. Jadi makanya PWI Pusat dan Dewan Pers membuat peraturan yang lebih ketat lagi. Yang mudah-mudahan ini dipatuhi oleh seluruh anggota PWI yang ada di Sumatera dan macam-macam. Netralitas PWI Sumut menghadapi pemilu 2024 dilaksanakan sebagai upaya memberi pemahaman tugas fungsi wartawan sekaligus meningkatkan silaturahmi. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU kembali mewisuda sarjana dan pasca sarjana sebanyak 3.104 wisudawan. Mengingat UINSU sudah berusia setengah abad, maka tema yang diangkat pada wisuda adalah membangun negeri menuju Smart Islamic University. Wisudawan dan wisudawati periode Juni 2023 berjumlah 3.104 orang yang terdiri dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi 331 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 613 orang, Fakultas Ilmu Sosial 227 orang, Fakultas Ilmu Tarbiyah 740 orang, Fakultas Kesehatan Masyarakat 229 wisudawan, Fakultas Syariah dan Hukum 374 wisudawan,
Fakultas Saintek 326 orang, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam sebanyak 223 orang, dan Pasca Sarjana sebanyak 41 orang. Rektor UINSU Profesor Dr. Nur Hayati mengatakan, sesuai dengan tema wisuda kali ini menuju Smart Islamic University adalah di mana akan menjadikan kampus UINSU sebagai kampus cerdas yang tidak hanya menerapkan nilai-nilai Islam, tapi akan mendorong pemahaman mahasiswa akan digitalisasi untuk meningkatkan peringkat universitas. Rektor juga menyampaikan agar setiap lulusan strata 1 dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap alumni diharapkan mampu membawa nama baik UINSU agar seluruh masyarakat mengetahui bahwa alumni UINSU adalah ulul albab, di mana wisudawan yang sudah memiliki pemikiran yang luar biasa karena tidak hanya mampu memahami diri sendiri, namun juga cerdas memahami segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar. Alhamdulillah ya, kita hari ini mewisuda 3.104 ya, wisudawan dan wisudawati, dan ini merupakan wisuda yang terbanyak ya, karena seharusnya di bulan April, tapi karena berbagai hal akhirnya kita laksanakan di bulan Juni ini. Dan wisuda yang kita hasilkan itu adalah wisuda yang ulul albab, artinya adalah wisuda yang cerdas, wisudawan yang memiliki akal pemikiran yang luar biasa ya, yang tidak hanya bisa memahami dirinya sendiri, tapi juga cerdas dalam memahami segala hal yang ada dan yang terjadi di lingkungannya. Pesan kami adalah jangan pernah berpuas diri dengan apa yang diterima ya. Jadi kami berharap ini anak-anak kami yang sarjana S1 itu harus melanjutkan ke S2 kemudian S3 gitu ya. Yang S3 tidak hanya berpuas diri dengan menghasilkan hanya sebuah disertasi, tapi juga harus menghasilkan karya-karya lainnya gitu ya. Dan kami berharap bagi yang telah misalnya S3 yang telah mempunyai profesinya sendiri-sendiri, itu bisa membawa nama baik UIN Sumatera Utara. Ketua Senat UINSU Profesor Dr. Saiful Ahyar Lubis mengatakan, pada wisuda ke-80 kali ini memiliki jumlah 3.104 orang. Jumlah yang banyak ini adalah bukti nyata betapa besarnya animo masyarakat untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Profesor Saiful Ahyar menjelaskan bahwa lulusan yang diwisuda adalah alumni yang memiliki intelektual yang tinggi dan juga mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. UIN Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Ibu Rektor kita yang baru ini, Profesor Dr. Nur Hayati MAG, menginginkan dalam visi misinya menjadi UIN yang smart university dan berkeadaban. Tentu saja yang kita harapkan lulusan ini adalah lulusan yang intelektualnya tinggi, tetapi kecerdasan spiritualnya juga tinggi. Saya kira ini yang diharapkan bangsa dan negara kita sekarang ini, agar kita bisa membangun bangsa dan negara ini menjadi negara yang kuat. Kepada lulusan yang diwisuda diharapkan agar tetap menjadi pribadi yang memiliki intelektual tinggi, cerdas spiritual, serta berakhlakul harimah. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tim monitoring melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Serdang Bedagai untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien yang berobat. Pada monitoring di lapangan, tim melakukan sidak ke sejumlah ruangan seperti ruang radiologi dan ruang laboratorium yang ada di rumah sakit tersebut. Sejumlah indikator penilaian menjadi poin penting dalam proses akreditasi yang meliputi pelaksanaan konfirmasi dokumen, file kepegawaian, telaah rekam medis tertutup yang dilakukan secara daring atau virtual. Selanjutnya, supervisor melakukan peninjauan ke sejumlah ruangan pelayanan yang telah ditentukan untuk melihat secara langsung implementasi pelaksanaan standar mutu pelayanan dan lain sebagainya. Direktur Rumah Sakit Sultan Sulaiman Dr. Ahmad Idris Daulay berharap dengan datangnya tim dari surveyor, pihaknya berharap saat ini Rumah Sakit Sultan Sulaiman masih berada pada bintang 2, dapat naik menjadi bintang 5 atau paripurna. Berkat kerja keras yang dilakukan jajarannya selama ini, terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien yang berobat. Pihaknya optimis Rumah Sakit Sultan Sulaiman mendapat penilaian paripurna. Sekitar 1 tahun ini berbenah, baik dari sisi dokumen kita, kelengkapan kita, sarana prasarana, kemudian dari SDM-nya kita sudah berbenah. Kita mengikuti standarnya dari KARS. Jadi pada tanggal 6 kemarin kita dinilai
selama 3 hari. Sudah ditelusur juga ke lapangan bagaimana kesiapan kita, prosedur kita, fokus pada mutu. Dengan adanya penilaian dari KARS ini yang sifatnya setiap tahun dinilai, kita bisa menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat. Jadi untuk hasilnya 10 hari kerja ke depan itu. Kita kemarin berusaha agar rumah sakit kita terakreditasi paripurna. Bintang 5, Pak? Bintang 5, dari sebelumnya ini masih bintang 2. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 14 Juni 2023 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Rabu 14 Juni tahun 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Toba, Tanjung Balai, Simalungun, Tapanuli Utara dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tanjung Balai, Medan, Langkat, Dairi, Batubara, Samosir, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca kembali berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 12 Juni tahun 2023 terdapat 3 titik, 1 titik di Langkat, 1 titik di Padang Lawas Utara, dan 1 titik di Padang Lawas. Kami menghimbau kepada Sobat BMKG untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat yang disertai angin kencang di wilayah lereng timur dan pantai timur pada sore hari dan malam hari. Untuk mendapatkan update info cuaca di Sumatera Utara, ikuti kanal media sosial kami di @info_bmkg_sumut. Demikian info cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Komite Olahraga Nasional Sumatera Utara melaksanakan uji fisik tahap 2 kepada atlet yang akan mengikuti pemusatan pelatihan daerah atau Pelatda sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2024 Sumut Aceh. Ribuan atlet yang tergabung di berbagai cabang olahraga mengikuti tes fisik di Stadion Universitas Negeri Medan sebagai persiapan dan salah satu penilaian tim pelatih kepada atletnya untuk berlaga di PON 2024 mendatang. Tes fisik ini menjadi salah satu ketentuan yang harus diikuti para atlet sebelum nantinya akan memasuki pemusatan pelatihan daerah khususnya kontingen Sumatera Utara untuk persiapan PON. Ketahanan fisik menjadi salah satu faktor yang mendapat perhatian khusus pada persiapan PON 2024 kali ini. Dengan ketentuan fisik yang prima akan memudahkan para pelatih untuk menerapkan strategi dalam setiap cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis menyebutkan dalam pengamatannya selama 3 hari, tes fisik ini digelar ia cukup optimis terhadap perkembangan fisik para atlet. Bahkan dirinya memiliki catatan khusus terhadap atlet Wusu, Sanda, khususnya saat melakukan belief test. Tes fisik ini sebenarnya fungsinya bukan hanya untuk KONI, tapi lebih bermanfaat untuk para pelatih. Karena apapun namanya, pelatih harus kenal para atletnya, terutama masalah kondisi fisiknya, supaya bisa membuat program. Ini adalah tes fisik kali ini adalah tes fisik yang sangat penting bagi kita juga, karena kita hanya memilih yang punya potensi fisiknya sudah prima, karena kita sudah masuk ke tahap pelatihan yang high lah ya, yang lebih tinggi,
Sehingga nantinya hasil tes fisik ini kita diskusikan dengan cabang olahraga, kita diskusikan dengan pelatih, baru kita putuskan. Pada tes fisik ini akan menjadi penentu perkembangan atau tidaknya fisik para atlet untuk nantinya diputuskan untuk mengikuti pemusatan Platda atau tidak. Namun pada keputusan tersebut KONI Sumut akan berdiskusi dengan Pengprov Olahraga untuk penentuan sistem atlet degradasi atau promosi. Pemirsa, keberadaan rumah makan gratis sangat membantu warga Deli Serdang, khususnya masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa yang terlihat sangat antusias mendatangi rumah makan tersebut yang buka setiap hari sejak 4 tahun lalu. Beginilah suasana rumah makan gratis yang berada di Dusun 3 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat puluhan warga beramai-ramai mendatangi rumah makan tersebut dari sejumlah kalangan seperti abang becak, tukang ojek, anak-anak, dan ibu rumah tangga datang setiap harinya. Rumah makan gratis ini buka setiap harinya dari pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rumah makan yang didirikan komunitas bebas lapar ini telah dibuka sekitar 4 tahun lebih. Pemilik rumah makan Rizal mengatakan setiap harinya ia menyediakan 80 porsi makan dan minum untuk pengunjung yang datang. Kita awal mula ini bukanya kan tahun 2019. Ya kan, tanggal 13 Januari 2019. Jadi hampir 5 tahun, di Januari nanti 5 tahun. Waktu itu sekitar bulan Desember 2018, kita waktu itu lihat videonya rumah makan gratis yang Ciangsana Bogor punya Mas Aditya Prayoga. Saat itu kita lihat konsep yang seperti ini kok bagus gitu kan. Jadi kita kumpul sama teman-teman ya kan, sama teman-teman yang lain. Jadi kita sepakat untuk buat komunitas, namanya Komunitas Indonesia Bebas Lapar. Kalau biaya ini kan kita komunitas, jadi bisa dilihat di websitenya kita indonesiabebaslapar.com ya kan. Di situ tertera dari awal kita buka dulu tahun 2019 sampai sekarang itu udah ada laporannya. Jadi ada donatur, ada simpatisan, siapapun boleh. Ya kan, termasuk pemasukan pengeluaran semua itu boleh. Kalau misalnya mau ngasih sembako ya boleh, mau ngasih uang ya boleh, siapapun boleh. Salah seorang pengunjung rumah makan Amir Sibarani mengatakan rumah makan gratis ini sangat membantu warga yang kurang mampu dan menunya juga berganti-ganti setiap harinya. Rumah makan gratis ini membantu kita yang susah ini. Istilahnya Bapak yang punya rumah makan gratis ini sudah menolong kami. Jadi udah terlalu puas lah kalau di sini. Cuman itulah udah banyak kami yang di sini makan, mau kadang nggak cuci piringnya. Itu aja modalnya Pak. Jam 12 lah tank di sini mulai kita. Nah tadi menunya apa aja Pak? Itu berganti-ganti Pak. Karena kita udah ya banyak lah kita menikmati vitaminnya, bergizi semua. Untuk pengunjung rumah makan boleh datang dari semua kalangan tanpa adanya persyaratan. Pemirsa, budidaya ayam kampung atau ayam petelur yang dilakukan Mardi warga Marelan meraup untung puluhan juta rupiah. Bahkan bisnis yang dijalaninya ini hingga tembus ke sejumlah pasar di Kota Medan. Bisnis ayam merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Selain itu juga dapat menstabilkan harga ayam di pasaran. Menurut Mardi, dalam sebulan peternak meraup untung sebesar 23 juta rupiah. Mardi yang merupakan peternak ayam kampung atau ayam petelur ini merupakan warga Jalan Kapten Rahmabudin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Memanfaatkan halaman belakang rumahnya dengan beternak ayam yang ditekuninya hampir 5 tahun. Saat ini jumlah ayam kampung miliknya mencapai 300 ekor. Untuk memenuhi permintaan pedagang pasar tradisional di 21 kecamatan di Kota Medan. Dengan harga Rp60.000 per kilogram, ia juga menjual anak ayam Rp13.000 per ekornya. Kalau kita ini kan di PAM kita ini khususnya untuk penetasan, dia per 5 hari itu kita bisa rata-rata sekitar 300 ekor. Nah 300 ekor itu kalau kita jual per ekornya 13.000, satu box itu kan isinya 100, jadi 1.300.000 dikali 3 itulah. Nah kalikan 6 lagi kalau untuk 1 bulan gitu. Jadi 23 jutaan itu?
Ya gitulah kira-kira kalaupun normal. Kadang kan kita ada terkendala di ayamnya sendiri, ada masanya dia nggak nelur gitu. Adanya ayam Mardi ini ya yang terutama meringankan beban masyarakat ya untuk 9 bahan pokok ini karena menjelang Lebaran Idul Adha karena daging sangat melonjak, ayam potong pun sangat melonjak. Dengan ada bantuan ini ya alhamdulillah terbantunya juga masyarakat. Kamtibmas Polsek Medan Labuhan Batu Aibtu Amril mengatakan dengan adanya peternak budidaya ayam ini, Mardi dapat menstabilkan harga daging ayam jelang Hari Raya Idul Adha. Saat ini harga ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogram. Dengan adanya peternak budidaya ayam ini, selain dapat membuka lapangan kerja, juga dapat menstabilkan harga ayam dan telur ayam yang terus merangkak naik. Pemirsa, perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap anak-anak autis cukup baik, terutama dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana untuk memudahkan anak-anak autis melakukan inovasi dan kreativitas. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat sekolah luar biasa SLB Negeri Autis yang bergerak di bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus yang berada di Jalan Willem Iskandar Medan. SLB Autis ini resmi beroperasi pada Desember 2018 di bawah naungan Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Berdirinya sekolah SLB Autis ini cukup mendapat antusias oleh para wali dan orang tua anak penyandang gangguan autis. SLB Autis dalam memberikan layanan diawali dengan melakukan kegiatan identifikasi terhadap anak untuk mengetahui apakah anak tersebut tergolong autis atau bukan. Apabila dari hasil identifikasi diketahui bahwa anak tergolong autis, maka dilanjutkan dengan kegiatan asesmen untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan yang sudah dimiliki oleh anak dalam mempersiapkan program yang akan diberikan kepadanya. Kepala Sekolah SLB Negeri Autis Sumatera Utara, Cawir Rufinus Purba mengatakan, pihaknya senantiasa memberikan layanan sebaik-baiknya dari hati dengan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang berkarakter sesuai dengan kapasitasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Satuan Pendidikan telah menentukan langkah-langkah strategis sesuai misinya mengembangkan nilai-nilai religius, budi pekerti, mandiri, kreatif dengan memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan. Kami SLB Autis Sumatera Utara melayani dengan hati dan profesional dan juga kami melayani sebagaimana kemampuan siswa yang akan kami kembangkan di SLB Autis Sumatera Utara. Kami selalu bekerja sama dengan masyarakat dan juga orang tua khususnya orang tua siswa autis Sumatera Utara. Dan kami selalu bekerja sama juga dengan stakeholder yang ada di sini untuk mengembangkan daripada kemampuan siswa kami yang lebih baik dan lebih profesional. Dan kami juga melakukan kegiatan inovasi dan kreatif untuk anak-anak kami agar mereka bisa berkembang dengan baik sesuai dengan kemampuannya. SLB Autis Pemprov Sum memiliki 110 anak didik autis dengan pembagian dari kelas besar dan kecil. Dibimbing 23 guru untuk seluruh bidang studi. Terdapat 23 kelas, di mana 1 guru diperuntukkan untuk 4 orang siswa, ditambah 4 guru terapis. Masing-masing guru dituntut kreativitas dan penuh kesabaran dalam melatih fokus motorik halus dan motorik kasar, kemudian kognitif dan jiwa sosial. Di SLB ini, para siswa diajarkan cara berkomunikasi, melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, dan berbagai keterampilan seperti membuat sabun cair, sampo mobil, seni kecantikan, serta tata boga. Salah seorang orang tua siswa Hotria Hutajulu mengatakan sangat terbantu dengan adanya SLB ini karena tidak dibebankan biaya, dan anaknya kini sudah bisa mandiri dan fokus pada setiap materi pembelajaran yang diberikan. Hotria Hutajulu juga berpesan kepada orang tua yang mempunyai anak autis agar tidak merasa malu dengan kondisi anaknya dengan membiasakan anak melakukan interaksi di luar rumah. Kisah-kisah kita memiliki anak berkebutuhan khusus itu harus memiliki sikap terbuka, di mana kita tidak boleh menganggap anak kita ini mempunyai kekurangan, tetapi dia memiliki keistimewaan.
Untuk itu, setelah kita bisa terbuka, kita bisa membawa dia memiliki sosial ke masyarakat, sehingga dia boleh diterima masyarakat, dan kita bimbing bawa ke sekolah supaya dia memperoleh pendidikan seperti anak-anak kita yang lainnya, dan dia juga nanti bisa mandiri di masa depan, bisa memiliki masa depan yang cerah seperti anak-anak yang lainnya. Sementara itu, Nur Hayuna, ibu dari Ikia penderita autisme, mengatakan awalnya ia baru menyadari anaknya menderita autis sejak berumur 3 tahun lebih. Ia kesehariannya berperilaku hiperaktif dengan melakukan tindakan atau gerakan tertentu secara berulang, seperti berlarian, memutar-mutarkan badan, bahkan melakukan aktivitas berbahaya memanjat teralis rumah. Dengan penuh kesabaran, Nur Hayuna merawat Kia seorang diri karena suaminya telah meninggal dunia baru-baru ini. Berbagai upaya penyembuhan telah dilakukan, mulai dari berobat ke dokter anak hingga mendatangkan terapis. Di usia 3,5 tahun kami melihat tumbuh kembang Nakiah tidak normal seperti anak lainnya. Di antaranya ada yang keterlambatan bicara, perilaku yang tidak seperti biasanya, seperti anak-anak yang mau bergaul dengan anak yang lainnya. Nah, suka menyendiri dan dengan dunianya. Oleh karenanya kami memutuskan waktu itu untuk ke tumbuh kembang baik dokter maupun psikolog. Walhasil dari observasinya dinyatakan dia itu autis. Ya, baru-baru ini berbagai upaya penyembuhan telah dilakukan, mulai dari berobat ke dokter anak hingga mendatangkan terapis. Pentingnya dukungan dan perhatian pemerintah sangat diharapkan dalam pemenuhan hak pendidikan dan pendampingan, sehingga mereka mampu hidup mandiri dan bermanfaat di tengah lingkungan. Pemirsa, pasar tradisional Sigalangan, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, salah satu pasar rakyat yang sangat ramai dikunjungi masyarakat guna membeli kebutuhan sehari-hari. Meski keberadaan pasar itu sangat penting, namun sarana yang tersedia masih belum maksimal. Pasar tradisional yang dibuka sekali seminggu bagi masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok ini memiliki perputaran uang yang sangat besar, mengingat masyarakat hanya dapat memanfaatkan keberadaan pasar ini sekali. Memang saya senang bisa aku jualan ke sini, aku jauh-jauh ke sini bisa aku jualan, cari makan untuk anakku. Memang bangga saya, bangga. Dibolehkan aku jualan ke sini udah berapa lama, 30 ke atas lah lamanya aku jualan ke sini. Harapanku untuk tahun-tahun berikutnya lebih meningkatlah pasar ini dibuat. Contohnya membuat lampu, dibuat air, karena itu penting sekali untuk sehari-hari kita, untuk sekali seminggu kita pakai. Sekretaris Dinas Perindak Koperasi dan UKM Tapanuli Selatan Hotmatua Rambe mengatakan keberadaan pasar tradisional secara keseluruhan di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Dengan keberadaan pasar rakyat yang dibangun pemerintah dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi warga, sekaligus juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung juga sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Meski saat ini masih banyak yang harus dibenahi guna menjadikan pasar lebih representatif, pemerintah secara bertahap akan melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Dari 23 pasar tradisional di Kabupaten Tapanuli Selatan, sampai saat ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga melakukan monitoring
harga sehingga masyarakat dan pedagang nyaman dalam transaksi. Pasar rakyat sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli. Informasi budidaya anggur tani mengakhiri Sumatera Utara hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.